Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai gas ideal. Yang pertama adalah pengertian gas ideal itu sendiri. Apa itu gas ideal? Gas ideal adalah gas yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak berinteraksi satu sama lain. Gas ideal memiliki 3 variabel keadaan. Yang pertama adalah tekanan yang dilambangkan dengan P atau pressure, kemudian ada volume atau V, kemudian ada suhu atau T, dan jumlah zat atau mol yang dilambangkan dengan N. Persamaan umum gas ideal adalah PV sama dengan nRT. PV ini adalah tekanan dikali dengan volume sama dengan jumlah molekul, jumlah zat atau molekul dikali R yang merupakan konstanta gas ideal itu sendiri dengan tetapannya adalah 8,314 Joule per mol K, dan T ini adalah suhu. Dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi jumlah zat, yaitu jumlah molekul dibagi Na yang merupakan bilangan Avogadro, dan R per Na adalah K atau tetapan Boltzmann yang nilainya adalah 1,381 dikali 10 pangkat min 23 Joule per K. Nah, hasilnya adalah PV sama dengan NKT. Kemudian, dari 3 variabel keadaan yang mempengaruhi gas ideal tersebut, ada 3 orang ilmuwan yang meneliti bahwa saat salah satu variabelnya adalah konstan, bagaimana keadaan yang lain. 3 orang itu adalah Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Boyle mengatakan bahwa saat suhu konstan pada gas ideal, maka tekanan akan berbanding terbalik dengan volume, yang hasilnya adalah PV1 sama dengan P2V2. Kemudian Charles mengatakan bahwa saat tekanannya konstan, maka volume akan berbanding lurus dengan suhu, dan didapatkan persamaan V1 sama dengan T1. Persamaan yang ketiga didapatkan dari ilmuwan Gay-Lussac. Gay-Lussac mengatakan bahwa saat volumenya konstan, maka tekanan akan berbanding lurus dengan suhunya. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, asumsi dalam gas ideal adalah jumlah molekul yang identik sangat banyak, dan setiap molekul tersebut berupa partikel yang ukurannya lebih kecil daripada jarak antar molekul tersebut. Molekulnya bergerak terus-menerus yang memenuhi hukum Newton tentang gerak, dan tumbukannya lenting sempurna. Sehingga saat molekulnya bergerak akan didapatkan kecepatan yang hasilnya nanti akan masuk ke teori kinetik gas, yang karena kecepatan tersebut akan menghasilkan energi kinetik. Dalam teori kinetik gas akan didapatkan energi kinetik gas ideal. Gas molekulnya bergerak sangat acak, saling bertuburukan satu sama lain, dan bertuburukan juga dengan dinding. Laju setiap molekul berbeda-beda, tetapi energi kinetik rata-ratanya sama. Dan energi kinetik dari teori kinetik gas tersebut adalah nilainya adalah 3/2 kT. Maka 3/2 ini adalah derajat kebebasan dari tiap komponen, di mana 1 derajat kebebasan adalah 1,5 kT. Energi kinetik total dari gas ideal dicari dengan cara mengalihkan jumlah molekul dikali energi kinetik rata-rata yang merupakan 3/2 kT tadi. Kemudian energi kinetik total sama dengan 3/2 NKT. Saat mencari energi kinetik, kita juga bisa mencari kecepatan. Kita bisa tahu bahwa energi kinetik bergantung pada T atau suhu, sedangkan N adalah jumlah zat yang nanti unsur gas tersebut dapat kita ketahui. Kemudian K adalah tetapan Boltzmann. Untuk mencari kecepatan atau VRMS, kita bisa
mencari dari energi kinetik rata-rata yang merupakan EK sama dengan 3/2 kT, di mana EK adalah setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Kemudian V kuadrat adalah 3 kT per M dan V sama dengan akar 3 kT per M. Kita akan langsung masuk ke contoh soal yang akan saya tampilkan pada layar ini. Soalnya adalah berikut ini. Berapakah banyak partikel dari 6 liter gas ideal bertekanan 120 Newton per meter kuadrat dengan suhu 100 derajat Celcius? Sebelum menjawab, kita harus tahu variabel apa yang diketahui, ditanyakan, dan yang harus dijawab. Variabel yang diketahui adalah bahwa suhu atau T sama dengan 100 derajat Celcius. Karena gas ideal satuannya dalam Kelvin, maka kita ubah 100 derajat Celcius menjadi Kelvin. Caranya adalah 100 ditambah 273. Maka hasilnya adalah 373 Kelvin. Kemudian, apalagi yang diketahui adalah tekanan atau P yang nilainya 120 Newton per meter kuadrat. Dan volume yaitu 6 liter. V sama dengan 6 liter. Atau konversi menjadi meter kubik adalah 6 dikali 10 pangkat 3 meter kubik. Min 3 meter kubik. Sama dengan 0,006 meter kubik. Tanya kan? Sama dengan N. Jawab. Rumus persamaan umum gas ideal adalah PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT. Berarti N sama dengan PV per KT. Maka N sama dengan tekanannya 120 Newton per meter kuadrat dikali volume 0,06 meter pangkat 3 dibagi K 1,38 kali 10 pangkat 23 381 kali 10,23 dikali suhunya 373. Hasilnya adalah 1,4 kali 2 kali 10 pangkat 20 partikel. Karena tadi yang ditanyakan adalah lebih banyaknya partikel, maka kita langsung menggunakan rumus PV sama dengan NKT. Langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, saya bacakan. Gas argon bersuhu 27 derajat dengan tekanan 1 atmosfer sebanyak 3 liter berada di dalam tabung. Jika banyaknya partikel 1 mol gas adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka banyaknya partikel gas argon dalam tabung adalah, mari kita jawab. Diketahui suhu atau T sama dengan 27 derajat Celcius. Kemudian tekanan P sama dengan 1 atmosfer. Volume sebanyak 3 liter. Dan partikel 1 mol gas adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti ini adalah Na. Sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 20. Nah, kemudian ada lagi yang diketahui? Tidak ya? Ditanya banyaknya partikel gas argon dalam tabung. Berarti N sama dengan berapa? Kita ubah dulu 27 derajat Celcius ke dalam Kelvin. 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin.
3 liter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Tekanannya dirubah menjadi 10 pangkat 5 Pascal. N. Untuk mengetahui ini, kita harus cari tahu dulu jumlah molnya berapa. Berarti jawab PV sama dengan nRT. N sama dengan PV per RT. Ya. N sama dengan 10 pangkat 5 dikali V 3 kali 10 pangkat min 3 per 8,314 J per mol K dikali 300 Kelvin. Maka N-nya sama dengan 0,12 mol. N sama dengan jumlah molekul per nilai Avogadro, sama dengan nilai Avogadro N dikali Na. Maka 0,12 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Hasilnya 0,72 kali 10 pangkat 23. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup dan dipanaskan hingga kecepatan rata-rata partikel meningkat menjadi 2 kalinya. Jika suhu awal adalah 27 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah diketahui T sama dengan 27 derajat Celcius, 27 ditambah 273 300 Kelvin. Kemudian V2 menjadi 2 kali. Jawab soalnya adalah seperti ini. V awal sama dengan V akhir. V awal sama dengan akar 3 kT per M. Dan V akhir juga sama, 3 kT per M. Karena V akhir adalah 2 kali kecepatan awal, maka akar 3 kT per M sama dengan 2 kali akar 3 kT per M. Ini bisa kita coret. Kemudian T-nya akar 3T sama dengan 2 kali akar 3 kali 300 Kelvin. Akar 3T sama dengan 2 kali akar 900 akar 3T sama dengan 2 kali 30. 3T sama dengan 60 kuadrat. 3T sama dengan 3600. Maka T sama dengan 1200 Kelvin. Ini adalah TA. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.